Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bidik misi, salam prestasi. Ya, pada episode kali ini di acara Bitalk seperti biasa kita sudah kedatangan tamu. Tapi sebelum kita perkenalkan tamunya dulu, kita perkenalkan host baru, yaitu saya Ahmad Baok yang menggantikan host sebelumnya yang sedang kurang sehat dan yang satunya lagi sedang kencan gitu. Jadi saya tidak sempat untuk mencari host baru, jadi terpaksa saya sebagai CEO Media mengambil alih sebagai host. Jadi tidak mengapa karena kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Rahayu Deswanti. Hai. Nah, kakak Rahayu kita ini adalah salah satu anak forum dan memang beliau ini sangat luar biasa begitu. Jadi beliau ini mendapatkan juara di lomba Idea Challenge yang diselenggarakan oleh Universitas Pertamina Jakarta. Jadi mungkin kita langsung tanyakan saja judul yang kamu angkat nih, yuk, hingga menjadi juara di lomba tersebut itu apa sih? Ya, judul yang saya angkat itu biobriket arang batang turi dan tempurung kelapa sebagai bahan bakar alternatif pengobatan tembakau. Oke, jadi untuk pertama yuk dari saudara Zulfan Hatami, dia ingin menanyakan gimana sih ceritanya kok bisa mendapatkan ini itu awal mulanya lah ini tuh bisa kamu dapatin gimana sih? Kan jadi gini kan, saya kan jurusannya teknik pertanian, jadi semua tentang pertanian-pertanian itu kita pelajari gitu. Nah, salah satunya tentang biobriket ini. Nah, biobriket ini kan merupakan energi baru terbarukan yang cocok untuk pertanian ke depannya gitu. Nah, awal mulai muncul ide ini, ada mata kuliah yang membahas tentang briket ini. Jadi saya langsung kepikiran, oh ya ini bisa deh untuk dilombakan seperti itu. Makanya muncul ide tentang briket ini. Oke, saya ingin menanyakan juga nih, briket itu apa sih? Mungkin ada teman-teman yang belum paham kan? Briket itu apa sih gitu? Atau gunanya itu untuk apa yang namanya briket itu? Ya. Kan di Lombok ini kan terkenal sama tembakaunya gitu kan Kak. Nah, tembakau itu kan ada proses pengopennya, pengeringannya gitu. Nah, biasanya itu digunakan pengopenan tembakau itu digunakan kayu atau batu bara. Nah, karena kayu sama batu bara itu sangat mahal, jadi ini adalah alternatif yang sangat bagus. Briket ini alternatif yang sangat bagus untuk pengopenan tembakau. Itu briket itu kayak sejenis batu bara tapi dibuat dari arang gitu. Dia bentuknya bisa dibuat kayak batu bara gitu. Itu untuk pengopenan tembakau. Oh, jadi briket itu adalah bagi bahan bakar alternatif ya, berganti arah. Kalau teman-teman mungkin yang belum tahu, pengopenan tembakau itu yang dari 10 tahun sebelumnya itu menggunakan oli, ya kan? Kemudian 5 tahun sebelumnya, 5 tahun sebelum 2020, mungkin mulainya 2014 itu sudah berganti menggunakan batu bara. Nah, kemudian yang terbaru menggunakan yang dari sawit. Nah, itu yang terbaru kemarin dan juga ada di beberapa daerah yang mungkin menggunakan yang lain. Nah, kemudian pertanyaan kedua ini dari saudara Mahmud Aswari. Gimana sih? Kan tadi itu ada briket kan? Gimana sih itu pembuatan briket itu dari yang batang turi kemudian tempurung kelapa menjadi sebuah briket itu gimana sih prosesnya? Ambil batang turi nih, kita gunakan batang turi yang sudah dikeringkan atau kadar airnya sudah berkurang. Tempurung kelapa juga seperti itu, kita keringkan dulu sampai kering sehingga untuk proses jadi arang itu lebih cepat gitu. Nah, setelah jadi arang baru kita haluskan atau ditumbuk terlalu halus sih, agak bisa kasar dikit. Nah, setelah arangnya sudah dihaluskan baru dicampurkan dengan perekat. Nah, perekat itu bisa menggunakan tepung tapioka. Setelah dicampur sama perekat, kan dua bahan ini yang arang batang turi sama tempurung kelapa itu komposisinya sama gitu, baru ditambahkan perekat. Nah, setelah dicampur semua bahan, baru digunakan pengepres briketnya atau pembuat briketnya. Sebenarnya untuk buat briket itu bisa secara manual, dibentuk kayak manual gitu loh. Tapi karena sudah ada alat, bisa digunakan alat. Oh gitu. Jadi sudah punya alat tertentu ya, alat khusus untuk mengepres briket. Jadi itu teman-teman, Rahayu ini kan memanfaatkan hal yang di sekitarnya gitu ya, sebagai jadi sebuah ide. Nah, kemudian pertanyaan ketiga nih dari saudara Baiti Janati. Ini gimana sih ceritanya Kak Rahayu ini
dari proses mendapatkan ide gitu ya sampai dengan lolos menjadi finalis itu gimana sih ceritanya? Mungkin ada hambatan atau ada kesulitan itu gimana sih ceritanya? Untuk hambatan dan tantangan itu pasti ada ya, karena setiap apa yang kita inginkan, apa yang kita tujuan itu pasti ada rintangannya untuk kita bisa melatih apa ya bahasanya, kita bisa menguatkan diri gitu. Yang pertama awalnya munculnya ide itu saya setelah ada ide saya otomatis harus cari teman kan, partner yang pas untuk saya gitu. Terus saya kepikiran ada teman kelas, oh kayaknya saya bisa nih nyambung sama dia, saya cocok sama dia kalau partner untuk kerjasama gitu. Nah itu apa poin-poin penting, karena kalau kita nyambung sama partner lomba kita, otomatis semua hal itu bakal enak dijalani gitu Kak. Itu berdua ya, ya, berdua ya? Ya berdua. Itu poin yang sangat penting sih untuk teman-teman pikirkan gitu, partner untuk lombanya itu siapa, enak nggak diajak diskusi, nyambung nggak gitu. Nah saya ada satu teman kelas, saya sama dia itu untuk diskusinya itu nyambung, jadi saya pilih dia untuk sebagai partner lomba ya. Kita daftarnya 1 bulan, tapi ngerjainnya itu hamil beberapa minggu gitu, karena kan sebelumnya itu karena ada kita UTS seperti itu. Jadi rintangannya itu kita kepikiran sama lomba, juga kepikiran sama kuliah gitu. Itu ya, tantangan ya? Itu tantangan terberat. Tapi kita sambil jalan sambil ngerjain sedikit-sedikit. Jadi kira-kira nih pengerjaan itu dari 1 minggu kah atau 2 minggu kah, dari menyusun latar belakang sampai dengan yang akhir? Kira-kira 2 minggu ya atau 1 minggu? Sebenarnya yang benar-benar kita ngerjain itu emang 1 minggu. Tapi 1 minggu ya sebelumnya itu kita udah kayak cari jurnalnya, cari referensinya itu sudah jauh-jauh hari gitu. Tapi yang benar-benar ngerjain semuanya itu 1 minggu. 1 minggu. Berarti menggunakan sistem SKS ya, SKM, sistem kebut seminggu. SKS. Ya. Nah, terus di cerita pas dari finalis itu gimana sih? Ada nggak kendala atau hal yang kesan pas kamu jadi finalis dan di sana? Pas jadi finalis itu kendalanya pas pendanaan sih Kak, lebih ke pendanaan gitu. Karena kan kita perginya akhir tahun nih, otomatis bakalan ada penutupan dana gitu kan, udah dana udah mau ditutup gitu. Jadi di sana tuh benar-benar ujiannya sih, jadi pas pendanaan kita cari dana ke sana ke sini gitu untuk pergi ke sana. Terus kira-kira uang yang kamu dapat itu berapa? Uang yang didapat itu 1.205.000 dari rektorat dan itu pun untuk tiketnya itu nggak cukup gitu, karena kan kita bolak-balik nih gitu. Nah. Sedangkan kan untuk tiket ke Jakarta juga lumayan. Terus pas di Jakarta nih, pas sudah di lokasi itu gimana sih ceritanya? Ya. Kan kami berdua ini kan baru ke Jakarta gitu. Kita bingung kan mau gitu. Mau kemana gitu. Jadi di sana tuh pusing lah mau kemana gitu, kita nggak tahu mau kemana, entah dari bandara mau kemana gitu, karena kan karena kan finalisnya cuma hanya 5 finalis gitu, jadi tidak ada penjemputan dari pihak penyelenggara. Jadi kita kesana itu sendiri, tapi ada sih arahan dari kalau kita dari bandara naik bis ke sini gitu. Tapi kan kita Jakarta luas gitu kan. Ya namanya Jakarta ibu kota kan. Itu sih kalau kendala pas di sananya gitu. Tapi alhamdulillah nyampe juga. Nah, pas presentasi nih, kira-kira menurutnya dari 5 finalis ya, tentunya banyak sekali finalis-finalis yang memang luar biasa di sana. Nah itu gimana sih kamu mengatasi rasa gugup itu, tentunya dengan 5 finalis yang karyanya luar biasa, kemudian yang memang public speakingnya dan presentasinya sudah dipersiapkan dengan matang gitu kan. Tentunya ada rasa gugup kita, itu memang pasti kan. Tuh gimana sih
cara kamu mengatasi rasa gugupmu itu sehingga presentasimu lancar dan bahkan sampai dapat juara gitu. Untuk menahan rasa gugupnya itu sih apa ya, percaya sama diri sendiri aja sih, percaya bahwa kita bisa gitu, kita yakin bakal dapat juara gitu. Jujur ya, pas di sana itu kita emang presentasi pertama Ya? Iya, pertama, terus itu pun ikut lombanya pertama gitu kan, ikut lomba pertama yang sampai finalis gitu, sampai jadi finalis. Nah, udah presentasi pertama otomatis gugup banget kan, pas hari sebelum presentasi udah gugup, tapi pas udah hari-hari itu ya bismillah kita bisa gitu, kita yakin bahwa kita bisa untuk jadi juara. Dan tips dan trik yang bisa kakak kasih kepada sahabat-sahabat yang nonton, teman-teman forum dan teman-teman bidik misi juga, itu supaya tergugah niatnya untuk terus berprestasi seperti kakak. Mungkin ada tips dan trik yang bisa kakak bagi mungkin. Oke, untuk tips and triknya itu kan ini kan saya ikut lombanya itu udah sering nih, tapi yang sebagai lolos sampai juara tuh yang cuma ini gitu. Jadi walaupun teman-teman sudah berusaha, terus walaupun gagal sampai sekarang, terus coba lagi, terus berusaha lagi, kita tidak tahu usaha yang mana yang akan mendapatkan juara atau hasil yang lebih baik gitu. Jadi tidak perlu untuk menyerah, tidak usah menyerah untuk sekarang ini, terus berusaha, terus yakin bahwa kita bisa menjadi juara. Teman adik-adik saya yang bisa, yang mungkin ya saya sensor namanya tadi, itu bisa mendengar atau menonton video ini sehingga tergugah lah bahwa kita harus terus mencoba ya kan, dan siapa tahu di 10 percobaan kita itu 5 diantaranya kita menjadi finalis ya kan. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih pada Kak Rahayu sudah bersama kita di episode ketiga Bitalk di hari yang luar biasa ini. Saya sebagai host yang gak digaji undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bidik misi, salam prestasi. All around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.